Alhamdulillah kita memasuki sesi berikutnya. Insya Allah Ustadz akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Nanti ada translatornya. Nah kita di belakang ada petamu ya, dari teman-teman, ada dari Tunisia, dari Saudi dan segala macam. Itu orang Scuba di sini. Student juga. Scuba di sini. Makanya khusus saya. Tunjuk deh. Nah, ya. Ya, mohon maaf ya. Insya Allah sesi berikutnya saya lanjutkan ke Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matid da'wah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata sidq wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrih wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwal ahibbah, insyaallah nasta'nif hadhil jalasah. Kita akan melanjutkan tema yang pertama. Kana al-mawdu' al-awwal an ahwal al-ummah al-yawm. Tahaddathna an ba'd mazahir al-ummah al-islamiyah. Kita tadi berbicara tentang sedikit bagaimana potret kondisi umat. Dan sekarang kita akan berbicara tentang apakah faktor-faktor mental untuk kita bisa memenangkan daripada peradaban ini. Wal'an insyaallah sawfa natahaddath an awamilin nasr al-ma'nawiyah. Amma al-awamil al-madiyah fa hunaka majalun akhar. Fa insyaallah hadhihi al-barnamij sawfa yutarjam ma'al akh Abdul Rahman wa Syekh Abdul Rahman bi'idznillah. Baik, ikhwal wal akhwat fillah rahimakumullah. Ini yang gawangin slide. Ya. Hal yang pertama yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa ya, kita faham bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat mudah untuk menurunkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan umat dalam kondisi ini. Ya. Akan tetapi banyak hikmah yang Allah inginkan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kepada kita untuk beramal. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya dan sekarang Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tentara-tentara yang jumlah dan banyaknya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'lamu jududa rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyuhal ikhwal ahibah, min as-suhulah 'ala Allah 'azza wa jalla an yuzil al-junud wa yuslimun nas bi fadlillahi wa munnatihi. Walakin a'tallahu lana majal lil amal. Ikhwafillah rahimakumullah, disinilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri kita. Ya. Berikutnya. Dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan malaikat yang membantu dalam peperangan itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di awal bagaimana kaum muslimin kemudian mengalahkan perasaan. Ya. Karena mereka tahunya keluar daripada Madinah adalah untuk mencegat kafilah daripada Abu Sufyan. Ya. Dan kalau kita baca dalam sejarah bahwa Abu Sufyan sendiri sudah bisa menghindar. Tapi kemudian Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah dan kemudian memanas-manaskan orang Quraisy. Maka kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ya, orang-orang Quraisy dengan begitu pongah dan sombongnya mereka datang. Ya. Kaum muslimin pada saat itu dalam keadaan yang ragu karena mereka tidak bersiap siaga dengan pasukan, tidak bersiap siaga dengan senjata yang mereka miliki. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Anfal. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah menjanjikan dua. Ya. Yang satu adalah mencegat kafilah, dan itu tentunya bagaikan kita berjalan tanpa duri, atau menghadapi pasukan, dan itu bagaikan jalan ada durinya. Kalau diikuti kemauan maunya yang tidak ada duri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya usaha daripada kaum muslimin. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, kembali bahwa sebenarnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kun fayakun. Allah mengislamkan manusia di dunia ini sangat mudah. Tapi kemudian Allah meminta kepada kita untuk, ya, ikhwafillah rahimakumullah, menunjukkan usaha kita. Ya. Berikutnya. Ya. Jadi kata kunci dari itu semuanya adalah perjuangan. Ya. Keyakinan bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keberhasilan datang itu adalah, kemenangan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ya. Berikutnya. Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau tahu bahwa dunia yang Allah berikan kepadanya adalah anugerah yang Allah beri untuk menguji dirinya. Ya. Makanya orang yang beriman adalah selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya ikhwafillah rahmatullah. Ya. Inilah kerendahan hati Nabi Sulaiman yang kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku orang yang kufur. Baik, nu'ti majalid terjemah lil akh Abdurrahman, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beloved brothers and sisters in Islam, first of all I would like to introduce our Sheikh here. His name is Dr. Agustiawan. He graduated from Al-Azhar University, Cairo, and then he pursued his PhD from National University of Malaysia, and he specialized in fiqh hadith. In this session, he continued the discussion from the previous session. The previous session talked about the general conditions of Muslim world today. And in this session, he is talking about the mental factors, the mental keys to win the victory, to win the battle. And he has just talked about the first point of this topic. That is, it's very easy, it's actually very easy for Allah just to send down his soldiers to defeat his enemies. It's very easy for Allah to send down his soldiers, countless soldiers, to help his servants to overcome their enemies. However, that's not the case.
in history. The case is that Allah wants to give the believers opportunity to make effort. Even though the number of Allah's soldiers are countless. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. No one except your Lord knows how many the soldiers are. Let's take two examples. The first example is about Badr, the Battle of Badr. At the time, the believers, they were not ready for a battle. They expect only a small group of people without weapons. That is the group of Abu Sufyan. However, Allah wants another way the history. The point of this is that Allah wants the believers to believe that there is no victory but from Allah only. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Another example is about the Prophet Sulaiman alayhi salam. The Prophet Sulaiman, he understands his point. He understands this point well. When Allah gave him a huge amount of bounties, by full consciousness, he declared in Surah An-Naml, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkura am akfur." These bounties are ones from our Lord, from my Lord, in order to examine, in order to try me, whether I belong to those who are thankful, who are grateful to Him, or I belong to those who deny Him. So the point our Sheikh wants to emphasize is that even though it's easy for Allah just to help the believers, Allah doesn't take that way. Instead, Allah wants to give us opportunity to make effort. Next. Next. Ya, terus. Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Kesiapan yang pertama sebelum kesiapan teknik adalah kesiapan mental. Dalam berbagai event pertandingan, kalau kita lihat, maka kesiapan mental ini menjadi faktor penentu sebelum masalah teknik. Seorang petinju yang hebat itu sebelum bagaimana kekuatan dia memukul, maka kesiapan mental dulu. Petinju legendaris Muhammad Ali dikenal dengan orang yang sesumbar dengan mulutnya, itu bisa mengalahkan lawannya sebelum bertanding dengan omongannya. Jadi karena itu ikhwafillah rahimakumullah, dalam sebuah perjuangan untuk berdakwah ini, maka yang terpenting adalah bagaimana persiapan mental yang ada pada diri kita. Next. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita lihat kebatilan saja itu ternyata mereka tahu betul bagaimana menguatkan spirit. Kaisar Heraklius ini datang ke gereja-gereja di Eropa untuk menyerukan bagaimana menyelamatkan Baitul Maqdis dari tangan Persia. Jadi ternyata sentimen keagamaan ini yang dijadikan modal bagi Heraklius untuk kemudian mengembalikan kejayaan Romawi. Karena dengan mental itulah yang menjadi obor daripada semangat. Kemudian dengan semangat itulah yang nantinya akan memunculkan berbagai macam kreativitas. Dan juga dengan semangat itulah yang menjadi bagaimana ketangguhan seseorang. Yang berikutnya, Paus Urbanus II, beliau keliling Eropa menyampaikan pidato di gereja, menyerukan bangsa Eropa tentang perang suci, merebut Baitul Maqdis. Jadi kembali bahwa orang-orang kafir saja, dengan kebatilan akidahnya,
mereka mencoba untuk membangkitkan spirit. Karena itulah ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang kita akan bahas adalah tentang bagaimanakah faktor mental untuk kemudian meraih kejayaan daripada Islam. Next. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Secara umum faktor-faktor ini ada beberapa hal. Ya. Terus, ya. Ya. Iya. Ya. Sebelumnya, ya. Jadi faktor-faktor maknawiyah ini ada beberapa hal, ya. Tapi sebelum kita ini kan di translate dulu, ya. Fadhal. In every battle, mental preparation is determining factor prior to technical preparation. That's why in the history we found that Heraclius visited church at the time to boost the spirit of people to go to war with him. Paus Urbanus also traveled along Europe in order to boost the spirit of people at the time to go for war, to go for holy war, in order to seize the Baitul Maqdis. The point is that what Heraclius and Paul Urbanus have done is to boost the mental spirit of the people before talking about technical preparation. And there are several factors belong to mental preparation, and Sheikh is going to explain each of them. Ikhwafillah rahimakumullah, yang pertama adalah al-iman wa tarbiyatul aqidah. Next. Ikhwafillah rahimakumullah, faktor ini memiliki peran yang sangat penting, ya. Karena faktor inilah yang akan mempengaruhi keikhlasan. Ketika keikhlasan itu bersemayam dalam diri seorang yang berjalan, ya. Ketika keikhlasan itu berada pada orang yang berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bekerja luar biasa dahsyatnya. Ya. Karena tidak ada cantolannya di dunia. Dia hanya mengharapkan bagaimana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang Rasulullah SAW bangun dengan para sahabat jauh sebelum perang Badar. Ya. Kalau Anda sedikit cerita tentang perang Badar. Badar ini sebenarnya sudah di luar Madinah. Ya. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat bagaimana kesiapan mereka untuk kemudian perang. Ya. Pada saat itu yang berdiri adalah para sahabat dari kalangan muhajirin. Maka Nabi terus bertanya, adakah lagi komentar yang lainnya? Lagi-lagi yang menjawab bahwa kami siap adalah muhajirin. Maka kemudian seorang sahabat yang berasal dari Ansar, Al-Miqdad, kemudian mengatakan, ya Rasulullah ka'annaka turiduna. Ya Rasulullah, kayaknya engkau yang kau maksudkan adalah kami. Mengapa demikian? Karena dalam Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua, janji dan bai'at masyarakat Madinah untuk menjaga dan membela Nabi selama masih di Madinah. Sedangkan Badar sudah keluar daripada Madinah. Bisa dipahami ya? Makanya kalau kita haji atau umroh nggak bisa pergi ke Badar, karena sudah di luar dari area yang dibolehkan, yaitu Madinah. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa Nabi SAW mendidik keimanan mereka, ya, jauh sebelum peristiwa Badar. Makanya kemudian dikatakan oleh Al-Miqdad bahwa kami ini, ya, lasna ka ummati Musa alladzi qala li nabiyhi idhhab anta wa rabbaka faqatila innaha huna qa'idun walakin naqul idhhab anta wa rabbaka faqatila inni ma'akuma muqatilun. Kata Miqdad, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami bukan seperti umat Nabi Musa yang membiarkan Nabi dan Tuhannya berperang, kemudian mereka duduk dan menunggu berita kemenangan. Tapi kami akan mengatakan, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami ikut serta bersama dengan dirimu.
Keikhlasan inilah yang kita dapat dari jawaban-jawaban para sahabat ketika perang Badar, padahal tanpa persiapan. Ya. Inilah yang menjadikan bagaimana semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Next. Nah, ini khawfillah rakumullah, kekokohan bangunan inilah yang kita lihat menjadi ketegaran kaum muslimin pada saat mereka ya, diintimidasi pada saat mereka di Mekah. Next. Nah, ketika keimanan ini ada dalam diri orang yang beriman, ikhwafillah rahimakumullah, maka akidah mereka menjadi bersih, bahwa mereka berjuang seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan mereka tahan banting, menjadikan mereka semangat, menjadikan mereka gigih berjuang. Ya, next. Ya. Ya. Inilah ikhwafillah rahimakumullah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika Amr bin As minta bantuan tambahan 4.000 pasukan untuk membebaskan kota Mesir dari imperialis Romawi. Maka Umar hanya mengirimkan 4 orang saja. Ya. Umar mengatakan, sesungguhnya aku kirimkan 4.000 pasukan yang kau minta karena satu senilai dengan 1.000, yaitu Zubair bin Awam, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Samit, dan Kharijah bin Hudzaifah. Hada hadatha fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lamma talaba Amr bin Al-As bi 4,000 jaysh, fa arsala Umar 4,000. Ya. Faqala Umar fi khitabihi, arsaltu laka 4,000 min al-junud, falikulli wahidin yusawi bi 1,000 min al-jundi. Fahaula Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad bin Al-Aswad, wa Ubadah bin Samit, wa Kharijah bin Hudzaifah radhiyallahu anhum. Next. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, pada saat perang Badar ada 2 orang anak dari Afra, ya. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Anak ini sering mendengar disebutkannya nama Abu Jahal, ya. Maka yang menarik adalah ikhwafillah rahimakumullah, ya, mereka kemudian sempat berpapasan dengan Abdullah bin Mas'ud, kemudian bertanya, "Om, yang namanya Abu Jahal yang mana?" Ya, ya ammu, artinya wahai paman. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, om itu dari bahasa Arab, am, om. Ikhwafillah rahimakumullah, mereka mendengar Abu Jahal ini sering menghujat Nabi SAW. Maka ketika Abu Jahal kemudian melintas ditunjukkan, maka kedua anak dari Afra ini kemudian bergegas, ya. Mereka mengejar, maka ikhwafillah rahimakumullah, tak lama kemudian keduanya mendapatkan, ya, keduanya didapati ternyata telah menginikan dari Abu Jahal. Next. Ya. Bahkan dalam perang Ahzab, ya, ikhwafillah rahimakumullah, ya, ketika orang-orang yang beriman berjumpa dengan perang Ahzab ini, perang Khandaq, ya, di mana ikhwafillah rahimakumullah, perang Khandaq ini lebih kepada perang urat syaraf. Orang Quraisy yang kalah dalam perang Badar dan kalah dalam perang Uhud kemudian mengajak bangsa Arab yang lainnya. Ini yang disebut dengan tentara koalisi. Mereka berusaha untuk menduduki kota Madinah, tapi ternyata mereka tidak mampu. Jumlah mereka sangat banyak. Tapi orang yang beriman ketika melihat bagaimana pasukan aliansi yang digalang oleh orang Quraisy mengatakan, "Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh." Ya. Itu kalau keimanan sudah ada. Ya. Idza tamakkanal iman fil qulub, ya. Hadza ma hadath fi ghazwati al-Ahzab. Ya. Lamma ra'a al-mu'minun, ya, tahaluful junud baina Quraisy wa qabail al-Arab, fa hadza ma dzakara Allah 'azza wa jalla fi surati al-Ahzab. Wa lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Fal iman wa tarbiyatul aqidah asas, ya, lidakwah wal asas li ghairiha min adh-dhalik, ya. Next. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, momentum-momentum besar dalam sejarah, ya,
kita lihat adalah bukti bagaimana akidah umat yang bersih dan keimanan yang kuat. Ya. Mereka lebih berorientasi kepada kematian dalam perjuangan mendapatkan surga, ya, daripada hidup, ya, atau mereka hidup di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Next. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang pernah diakui oleh Al-Muqawqis pada saat menjadi, ya, gubernur Mesir dalam surat yang dituliskan kepada Heraklius di Mesir, ya, di mana ikhwan fillah rahimakumullah pengakuan kekuatan keimanan yang dimiliki oleh kaum mukminin, satu orang dari mereka mampu menandingi 100 orang tentara kita. Ya. Sekali lagi adalah itu karena keimanan dan juga kekuatan daripada akidah. Berikutnya. Ya. Jadi kembali bahwa, ya, awal awamil an-nasr al-ma'nawiyah huwal iman wa tarbiyatul aqidah. Wahada asasun najah wa asas likulli nasr alladhi sawfa yu'tillahu lil muslimin. Fadhal. The first factor that determines the victory is iman and the training of belief. Iman and the training of belief will lead to sincerity or ikhlas, and this means that the believers, they expect from no one but Allah. They expect the victory from Allah only, so they don't care about anyone else. A sheikh mentioned several examples. The first example is when the Badr battle was happening. When the battle of Badr was to happen, that time the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions were out of Medina, and according to Aqaba agreement, the people of Ansar were not obliged to protect the Prophet when he is out of Medina. That's why they have a free choice. However, at the time, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked his companions whether they want to go for battle. And at the time, even though the people of Ansar had a free choice, because of their sincerity, because of their expectation to Allah, they choose to protect the Prophet Muhammad in a battle, in a risky battle. And at the time there is a good word from Al-Miqdad. He compared themselves and the people of Israel. He said, "O Prophet, we will not become like the son of Israel who said to Musa, go to war with your Lord and let us sit down here. We will say to you, go with your Lord to the battle, and we will go with you." The second example of the strength of Iman is when the companions of the Prophet Muhammad were in great oppression of Kuffar Quraysh in Mecca before their immigration to Medina. They kept being steadfast, even though the oppression is very, very hard. The third example, when the governor Amr bin As request help to Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, Amr bin As request for 4,000 soldiers, but then Umar ibn al-Khattab sent only 4 persons, who are Zubair, Al-Miqdad, Ubadah, and Kharijah, saying that each of them equals in strength to 1,000 soldiers. This means that each of them has very strong quality of Iman. The fourth example is that when
in the Battle of Ahzab, the believers at the time were in very critical condition. The coalition of Kuffar Quraysh and other tribes were facing them, and logically they will be defeated or even destroyed. But at the time, the believers, they said, "Hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." This is what Allah promised us. So this showed their strength of iman. And the last example, the Sheikh said that many great moments in history happened, means many victories in history happened because of the strength of iman. The key of this point is that the strength of iman will lead to no fear of death. The believers whose iman are strong, they will not afraid of being died. That's all. Ikhwafillah rahimakumullah, faktor yang kedua adalah as-sabat fil ma'arik. Ya. Bagaimana seseorang itu memiliki daya tahan dalam perjuangan. Ya. Karena pada saat kita berjuang, pada saat kita berdakwah, tentunya kita akan banyak menghadapi berbagai macam hal. Ya. Maka kata kunci yang kedua adalah kita tahan, teguh. Ya. Ini merupakan buah daripada keimanan yang dalam poin pertama tadi sudah dijelaskan. Ya, next. Ikhwafillah rahimakumullah, karena walau bagaimanapun seseorang menghindar dari tantangan, dari masalah, baik masalah dakwah, masalah perjuangan, maka ikhwafillah rahimakumullah, dia pasti akan menghadapi hal yang lain. Ya. Katakanlah dalam sebuah peperangan, ketika dia misalnya berlari dari sebuah kematian, pada saat peperangan dia juga akan mati dengan cara yang lain. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ada hal yang menjadikan dia sabat adalah bagaimana dia yakin bahwa ketika dia mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya. Allah akan memberikan bagaimana balasan surga. Allah menyediakan bidadari untuk dirinya. Ya. Berikutnya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Salim yang merupakan mantan budak dari Hudzaifah, ya, belum mengubur dirinya setengah badan dalam perang Yamamah, ya, menumpas kaum murtad di zaman Abu Bakar agar tidak mundur dari medan peperangan, ya. Padahal beliau tadinya asalnya budak, ya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, yang kedua adalah faktor mental yang harus kita miliki adalah bagaimana kita teguh dalam sebuah perjuangan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerang, maka janganlah kalian mundur. Jadi faktor mental yang kedua adalah daya tahan pada saat kita berjuang. Next. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk meneguhkan hati para mujahidin, ya. Ya. Menguatkan mereka, ya. Membuat hati musuh takut, ya. Idh yuhi rabbuka anni ma'akum, ya. Fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ya. Next. Ya. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, ya, kalau ini dalam konteks berperang, Nabi SAW mengatakan, ya, salah satu, ya, ihdas sab'al mubiqat, Nabi SAW mengatakan bahwa melarikan diri dari medan peperangan, al-firar minaz zahfi, itu termasuk daripada dosa besar. Ya. Berikutnya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah berkata, di manakah dari hari yang aku bisa berlari dari kematian? Ya. Harinya sudah ditetapkan, ya. Tidak ada hari yang tidak ada ketetapan ajal, ya.
Hari yang tidak menjadi ketetapan ajal nggak perlu aku ketakuti. Ya. Hari yang ditetapkan ajalku, ketakutan juga nggak berarti. Jadi, ya, tidak ada hari yang kita bisa berlari, ikhwafillah rahimakumullah, dari kematian. Ya. Dengan demikian maka gunakanlah ini semuanya dalam rangka kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata mereka mengatakan demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ingin berperang, ya. Fa'uqtal, ya. Kemudian Allah menghidupkan diriku lagi, maka kemudian aku terbunuh. Ya. Kita lihat ikhwafillah rahimakumullah, bagaimanakah keteguhan mereka. Next. Ya. Di antara sirah para sahabat ikhwafillah rahimakumullah, ya, bagaimana Thabit bin Qais, ya, yang beliau membawa bendera Ansar, beliau mempersiapkan diri dengan menggunakan kain kafan, menggali tanah, ya, agar tidak gentar, ya, dan tidak ada rasa takut. Baik, next. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ya. Kalau begitu, faktor yang kedua adalah bagaimana kita bisa teguh dalam perjuangan, kita bisa teguh dalam sebuah dakwah, ya. Mengapa demikian? Karena ikhwafillah rahimakumullah, pada saat kita menghadapi tantangan dalam perjuangan, kapanpun kita akan menghadapi tantangan itu. Karena itulah ikhwafillah rahimakumullah, justru yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kemudian menghadapi tantangan tersebut. Jadi kata kunci faktor kemenangan itu adalah bagaimana kita bisa teguh dalam, ya, sebuah perjuangan. The second factor of victory in the war is as-thabat fil ma'arik, perseverance in the battle. Challenge will be always there. When we avoid one challenge, then another challenge will come. That's why it's no use to be afraid of challenge. And as a believer, we should be perseverance in facing all challenge with the belief that when we are struggling in the way of Allah, then we die, Allah will give us good rewards. In the Quran, Allah mentioned that He sent down the angels in order to keep the heart of Muslims stable or perseverant. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also warned us that al-firaru min az-zahf, or to run away from a battle, is one of great sins. Ali bin Abi Talib remind us that we can never avoid the death. That's why we should make the use of our life in the struggle in the way of Allah. An example of the companions of the Prophet is Thabit bin Qais. In order to keep his heart perseverant, when he went to the battle, he brought the coffin cloth, and he dig the soil. So he kept himself in the battle, not to run away. So the point Sheikh emphasized in the last of his speech is that we should always be brave to face the challenge on the basis of our belief in Allah. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, adalah zikrullah, ya. Mengingat Allah dengan lisan, dengan hati dan perbuatan, ya. Inilah ikhwafillah rahimakumullah yang akan menjadi kekuatan, ya, bagi kestabilan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, zikrullah ini memberikan energi, ya, memberikan energi kepada orang-orang yang beriman. Next. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ketika orang yang beriman itu sudah tenang, maka tentunya lawan kompetitor itu akan takut, ya.
Mereka akan takut. Ya. Baik, next. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Di antara manfaat zikir yang pertama adalah menghilangkan rasa takut pada saat kita berjuang. Ya. Berbagai macam rasa takut. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan kekhawatiran. Khawatir bagaimana masa depan anak. Kalau misalnya kita kemudian wafat, khawatir kalau misalnya ternyata nanti rezekinya gimana. Ya. Yang ketiga adalah menjaga kesucian daripada hati kita. Ya. Next. Ya. Baik, ikhwanillah. Jadi itulah ya, manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. The third factor of victory in the battle is dhikrullah, to remember Allah and to mention His beautiful names. Allah Subhanahu wa ta'ala said in the Quran, "Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." By remembering Allah, the hearts find rest. And the merit of dhikr, the merit of dhikrullah is to remove the fear from our heart. When we are no longer fearful, we are in tranquility, then our enemies will be afraid of us. And then another merit is that by remembering Allah, we will no longer be worried about the future. Yang keempat, ikhwafillah rahimakumullah, adalah ta'atullah wa rasulih. Karena dalam perjuangan ya, untuk tetap sesuai dengan visi, harus memiliki semangat, kita harus taat dengan Allah dan Rasulnya ya. Jangan sampai karena kita semangat dalam berjuang, kemudian batasan-batasan syar'i tidak lagi kita anggap ya. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, selain keimanan, selain kita teguh dalam perjuangan, selain kita senantiasa zikir, maka faktor yang keempat adalah bagaimana kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Falamma na'mal lil Islam, labudda an nakun mundhabitin ala tariqillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih. Fahadha al-amal mashru' rabbani, fala budda an yakun ala hadzal minhaj. Baik, next. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Seperti orang yang, kalau kita analogikan ya, mirip seperti orang yang membangun gedung ya. Harus patuh betul terhadap apa yang telah digariskan oleh orang yang memberikan proyek ya. Milih komponennya, prosesnya, standar mutunya, ketepatan waktunya ya. Kesalahan dalam salah satu elemen ini bisa membuat proyek ini ditolak atau bahkan ditangguhkan penerimaannya ya. Next. Jadi dengan demikian ikhwafillah rahimakumullah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menjadi ya, faktor faktor penentu daripada hal itu ya. Kalau kita lihat ikhwafillah rahimakumullah, kemenangan perjuangan Islam tergantung bagaimana keberpihakan Allah. Nah, keberpihakan Allah itu bisa didapat ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ya, in tansurullaha yansurkum. Fa nasrullah yakni an na'mal bima syara'a Allah wa rasuluh. Jadi bagaimana kita menolong Allah adalah dengan cara kita sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Fal hikmah min dzalik, fallahu azza wa jalla sawfa yansuruna. In tansurullah yansurkum, jawabu syart ya. Next ya. Next ya. Contoh adalah bagaimana wasiat Abu Bakar As-Siddiq ya, kepada Khalid bin Walid, ya Khalid ittaqullah waj'alillah a'la kulli syai' ya. Wahai Khalid, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah Allah Subhanahu wa taala prioritas dari segala-galanya ya. Next ya.
Begitu juga ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Wasiat Umar bin Al-Khattab, ya. Wasiat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lil juyush, ya. An yattaqi minal ma'asi. Ya. Fa inna Allah azza wa jal yansurul muslimin bi imanihim. Fa idza sawwa fil maddah wa khasira fil ma'nawiyah, khasiral muslimun. Jadi kata Umar bin Khattab, Allah memenangkan kaum muslimin karena keimanan dan ketaatan pada Allah. Kalau dari segi teknik, dari segi kemudian materi sama dengan mereka, tapi kita kurang, maka tentunya yang terjadi adalah kekalahan. Ya. Next. Ya. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Ya. Fi hadhil ayah darsan. Ya. Ad-darsul awal an yaj'al Allah manba' kulli hukm. Wa tsani insyirahus sudur bima anzalallahu lana minasy-syara'. Dalam ayat ini ada dua hal yang Allah ingin jelaskan. Yang pertama adalah ketika ada masalah kembalinya kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketika kita kembali kepada Allah, jangan ngedumel, kita terima dengan lapang dada. Kadang ada yang kembali pada Allah tapi setelah itu ngedumel. Next. Baik, ikhwan fillah, itulah yang keberapa? Keempat. Ya, silakan. The fourth factor of victory is ta'atullah wa rasulih, obedience to Allah and His Messenger. Shaykh emphasized that in addition to belief, perseverance, and remembering of Allah, to gain the victory, we must always obey Allah and His Messenger. An analogy of this is like when we are building something, a minor mistake will lead to great consequence. For the importance of this obedience, Shaykh mentioned one ayah in the Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. O you who have believed, if you help Allah, Allah will help you. How to help Allah? Shaykh explained that to help Allah is to obey Him. And in return, when we obey Him, He will help us. And this concept is also found in the message of Abu Bakr, which he delivered to Khalid bin Walid. Abu Bakr said, obey Allah and put Allah over anything else. Umar bin Khattab, when he delivered the message to Sa'ad bin Abi Waqqas, also said the same thing. He said, Allah will give the victory to us only if we obey Him. The last part of the Shaykh's speech is this ayah, the previous ayah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. No translation of this ayah, but two lessons are there. The first lesson is that Allah should be the judge in our dispute. And when we entrust our dispute to Allah, and then we got the solution, we have to accept the solution. We cannot deny it. Faktor kelima yang menjadi faktor mental yang menjadi penentu adalah ta'atul qiyadah. Bagaimana kita mentaati qiyadah?
sebelum kita paham tentang apa itu qiyadah, maka kemudian kita akan melihat bahwa sunnatullah untuk mensukseskan sebuah kerja besar, ya, itu diperlukan kerja secara berjamaah, ya, kerja secara bersama-sama. Ya. Kita lihat dari fenomena alam saja, bagaimana kawanan burung membentuk rombongan yang besar, bahkan ribuan, ya, bahkan jutaan untuk bisa terbang melintasi satu benua-benua lain. Ya. Ikan juga begitu, membentuk suatu kumpulan yang besar untuk kemudian bisa pindah dari satu samudra ke samudra yang lain. Ya. Begitu juga satwa di hutan. Jadi kembali bahwa ini semuanya menunjukkan betapa pentingnya, yang artinya adalah kehidupan berkelompok, kehidupan bersama, kehidupan secara kolektif, atau dengan lain-lain adalah kehidupan berjamaah. Kalau mereka saja yang tanpa ada visi dan misi, hidupnya itu bisa berkelompok, mengapa kita tidak? Ya. Next. Jadi ikhwafillah, kalau kita lihat dalam sholat, maka pada saat kehidupan berjamaah, konsepnya itu ada imam, ada makmum. Ya. Ada yang jadi memimpin dan ada yang dipimpin. Ya. Next. Nah, kita lihat bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa sesungguhnya imam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat buat diikutin. Ya. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Makanya ada yang mengatakan, salah satu pengamat, bahwa umat Islam sekarang ini baru bisa berkumpul dan belum bisa berbaris. Kalau kumpul-kumpul saja, tanpa kemudian ada yang mimpin, atau ada yang mimpin tapi tidak ditaati, itu namanya ngumpul. Ya. Makanya umat baru bisa dihitung dan belum diperhitungkan. Ya. Next. Kita lihat ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW ya memimpin hal ini. Next. Ya. Pesan Nabi SAW kepada para sahabat, ya, isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan taati pemimpin, meskipun yang memimpinmu itu adalah seorang hamba dari Habasyah yang kepalanya rambutnya kayak kismis. Artinya rambutnya, walaupun demikian taati. Yeah. Next. Yeah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tentunya dalam konteks bersama-sama berkelompok tersebut, ketaatan itu adalah selama tidak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam, ya, kemudian bacaannya itu panjang, maka Nabi SAW memarahi Mu'adz bin Jabal. Mengapa demikian? Kata Nabi SAW, karena di situ ada orang tua, orang sakit, orang yang punya kebutuhan lain, setelah sholat mau pergi dan lain sebagainya. Maka kemudian memang imam itu dijadikan untuk ditaati, tapi ada pola timbal baliknya, bahwa imam juga harus kemudian memahami bagaimana keadaan makmumnya. Next. Ya. Dan kalau kita lihat ikhwafillah, sebab kegagalan diantaranya adalah karena ketidakpatuhan. Ya. Berikutnya. Ya. Next. Baik, contoh. The fifth factor of victory is ta'atul qiyadah, or the obedience to leader. Teamwork or collective work is always necessary to gain the victory. We can find the collective work in nature, in fish and other animals. We can find them being organized. We realize they have no vision in their life. They have no specific purpose in their life. But in fact, they can be organized, let alone us, the human. And Islam teach us the collective work, teamwork in the salah, in the congregational prayer. There are imam and ma'mums. And the Prophet ﷺ guide us, innama ju'ilal imam liyutamma bih.
Imam is to be obeyed. And according to one observer, this good word, today's Muslims are capable of gathering, but they are not capable of being organized. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to his companions frequently, "Isma'u wa ati'u." Listen and obey, even though your leader is a servant of Habasha. And we should always keep in mind that our obedience to leader should not violate our obedience to Allah. And in history, as Sheikh said, we can find the proof that the disobedience to leader will lead to loss, to great loss in the battle. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-ittihad wa nahyu 'anit tanazu' wal furqah. Faktor mental yang berikutnya adalah persatuan. Islam memandang bahwa setiap individu muslim itu bisa menjadi bagian daripada kemenangan. Maka itu kemudian mesti bersinergi. Yang sayangnya umat sekarang ini yang mestinya diharapkan persatuan, sekarang baru bisa persatuan dan belum persatuan. Jadi satu-satu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menyintai mereka-mereka yang berjuang dalam keadaan rapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau kita lihat yang namanya seperti bangunan, maka kita lihat bangunan. Tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua bermanfaat. Kita lihat ada yang menjadi alas untuk kemudian kita pijak, ada yang menjadi atap kemudian menghalangi dari panas ataupun dingin. Tapi ketika itu semuanya bersatu, luar biasa. Next. Baik, next. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat ikhwanullah, contohnya salat. Salat sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana persatuan. Seluruhnya sama. Makanya antum pernah mendengar dialog antara seorang muslim dengan tamunya yang bukan muslim ketika dia sedang menyetel TV bagaimana akan dilaksanakannya sholat di Masjidil Haram. Ramai begitu orang. Yang orang muslim nanya, kira-kira kalau untuk merapikan sekian orang ini berapa jam? Wah, kayaknya sekian jam. Ditambah lagi informasi, ini dari berbagai negara loh. Wah, kayaknya bakalan tambah sekian jam. Ini mereka nggak ada gladi resik dulu loh. Wah, kayaknya nambah sekian jam. Tahu-tahu terdengar qomat, semuanya berbaris rapi. Dan ketika kemudian takbir, semuanya ngikutin. Itu ngajarkan persatuan. Yang berikutnya ketika puasa, waktu berbuka. Bukan karena kita punya makanan dan minuman yang halal. Tidak, sepanjang belum adzan nggak bisa. Nggak bisa kita bilang sama anak, cari radio yang bukanya lebih duluan. Nggak ada. Diputer-puter radio channel yang lain, nggak ada, semuanya sama. Kecuali dari Tsukuba pengen cepat dia ke Tokyo, karena perjalanannya juga udah 1 jam. Memang sampai sana buka puasa. Next. Jadi kembali bahwa ikhwafillah rahimakumullah, syaitan bersama mereka-mereka yang sendirian. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, fasyaitanu ma'al wahid wa huwa ma'athnaini ab'ad wa ma'athalithi ab'ad. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah.
Sesungguhnya serigala itu memangsa orang-orang yang sendirian atau memangsa kambing yang sendirian. Berikutnya. Next. Next. Ya, terus ikhwafil rahimahumullah, jadi ya next ya, masih terus. Ya. Terus berikutnya. Terus ya. Jadi ikhwafil rahimahumullah, kembali itulah ya yang menjadi faktor daripada penentu kemenangan, diantaranya adalah persatuan dan kita menjaga jangan sampai kemudian terjadinya perpecahan. Ya. The sixth factor of victory is the al-ittihad, unity and synergy, not being separated. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. General interpretation that Allah loves people who are fighting in His way in an organized, in united form, like a building. When we see building, there is a floor, there is a roof, and all of the parts united and work in synergy. And Islam also teach us the unity in Salah. We can see in every congregational prayers, all ma'mums, they are moving in the same way, in the same time. And the Prophet ﷺ warned us not to be alone in our life. He said, Shaitan likes approaching someone who is alone. And another hadith, إِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. The wolf is capturing the lonely goat. Selanjutnya, ikhwafil rahimakumullah. Ya. Yang terakhir adalah as-sabr wa tahammulul masyaq. Ikhwafil rahimakumullah, kesabaran menjadi kata kunci dari persiapan mental. Ya. Fakama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla' ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru dhiya. Sabar itu adalah penerangan. Ya. Next. Ya. Ikhwafil rahimakumullah, kembali bahwa ya, dalam kisah Talut dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemenangan ketika ya, mereka itu bersama, mereka itu memiliki kesabaran. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 249, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak ya, dengan izin Allah, dan Allah bersama orang yang bersabar. Ya. Next. Ya. Next. Ya. Terus nah, ikhwafil rahimahumullah, next. Ya. Next. Ya. Terus akhir. Ya. Baik, ikhwafil rahimakumullah. Ya. Kalau kita sempat melihat ya, bagaimana orang-orang yang memiliki keimanan dan mereka bersabar, maka sabar yang dimaksud bukan kemudian ya, sifat yang ofensif, sifat yang kemudian menerima begitu saja ya. Tapi sabar yang kemudian ikhwafillah rahimakumullah menjadikan seseorang ya, terus berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya al-bakaun ya, orang-orang yang pada saat perang Mu'tah ya, ternyata mereka tidak bisa diajak karena mereka tidak memiliki perbekalan ya.
Abdullah bin Mughaffal dan 6 sahabat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ikhwafillah rahimakumullah menurunkan firman-Nya bahwa mereka nggak usah ikut. Al-Qur'an menggambarkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tara a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yahmilun alla yajidu ma yunfiqun. Kalian dapatkan bahwa ya, mereka-mereka itu kemudian menangis sedih karena tidak mendapatkan apa yang kemudian bisa mereka belanjakan untuk berperang ya. Haula'i sab'ah alladzina bakau bisabab adamun nifaq wa adamul infaq wa adamun nafaqah bil jihad fi sabilillah. Haula Salim bin Umair, Ulbah bin Zaid, Abdurrahman bin Ka'b, Amir bin Humam, Abdullah bin Al-Mughaffal, Irbat bin Sariyah, Haram bin Abdullah. Ikhwafillah rahimakumullah, karena kesabaran itu bukan cuma sekedar nerimo begitu saja, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, ternyata menjadikan mereka akhirnya ikut ya. 2 orang disuruh membawa barang-barang Abbas bin Abdul Muttalib, 3 orang disuruh membawa perbekalan Utsman bin Affan, 2 orang lagi disuruh membawa perbekalan sahabat yang lain. Next ya. Berikutnya next. Yang terakhir berarti tadi yang ke-6 ya. Tadi yang ke-7, yang ke-8 ikhwafillah rahimakumullah adalah an-nahyu 'anil batar wal ghurur. Larangan untuk sombong. Ya. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sombong, maka ikhwafillah rahimakumullah ya, yang terjadi adalah bagaimana rasa kekalahan itu dirasakan pada diri kita. Next. Ya. Inilah bagaimana kesombongan Abu Jahal. Ketika akan perang Badar, Abu Jahal mengatakan dengan bangga, dengan pongahnya bahwa kita tidak akan pulang ke Mekah sebelum menguasai sumur Badar. Kita berkemah 3 hari di sana, kita sembelih unta, pesta, minum khamr, dengarkan musik, dan kemudian ya, kita menggetarkan orang Arab akan kehebatan kita. Jadi kan sebenarnya ketika Abu Jahal itu sampai ke Badar, mereka tahu bahwa kafilah Abu Sufyan itu sudah selamat. Inilah ucapan kesombongan Abu Jahal ya. Tapi ternyata bukannya mereka kembali ke Mekah, justru Abu Jahal tewas oleh 2 anak dari Afra yang tadi sudah kita sebutkan. Next ya. Nah kita lihat ya, justru bukan motong unta, tapi mereka sendiri usahanya yang terpotong sia-sia. Bukan minum khamr ya, dan rasa bangga, tapi rasa malu dan kecewa dan lain sebagainya. Next ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan riya ya. Maka itulah ya, yang akan menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Next ya. Nah, ini sebab sombong diantaranya karena mungkin prestasi ibadah, prestasi ilmu, jumlah kekayaan, kekuatan fisik, jumlah anak. Next ya. Nah, dampak kesombongannya adalah kekalahan ya. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Anak kira demikian ya. 8 faktor mental untuk meraih kemenangan ya. Faktor yang ke-7 ya. Yang tadi adalah faktor ke-7 apa? Ya. Tadi yang sebelum ini sabar ya, dan dan yang selanjutnya yang ke-8 adalah larangan untuk sombong. Demikian, jazakallahu khairan. Apa? Yeah. The 7th element of victory is as-sabr, patience, and the capability of bearing the burden. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "As-sabru diya." The patience is the light. And in the Quran, we find the story of Talut and his soldiers. When they were a small group and they were facing a large group, they said, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, wallahu ma'as sabirin." So many cases
in which small groups could defeat large groups by the permission of Allah, and Allah is always be with the patient. And the fact is that they defeat the large group. And we should keep in mind that patience doesn't mean just to give up, to surrender, to do nothing, to change the condition. Instead, patience is to be patient in the limitation with maximum effort. We can find these good examples of some companions of the Prophet, which Sheikh mentioned that they are called al-Bakka'un, those who are crying, who felt very sad because they could not join the jihad, because they couldn't find preparation for that. So Allah subhanahu wa ta'ala praised those people because they are patient, but they have done their best. So this is the 7th point of the victory, to be patient and to be capable of bearing burden. And the last point is the humility and to avoid arrogance. We can find in history when Abu Jahal was going to Badr, he with pride he announced to his people that they would gain the victory, they would return to Mecca. But the fact he was defeated in a very bad way. And we can also find in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala warned the believers not to be arrogant. In the battle of Hunain, in the first session of this battle, the Muslims were almost be defeated because some of them were arrogant. But then when they became humble, Allah gave them the victory. That's all the points of victory, the mental factors that determine the victory in the battles, which are delivered by our Sheikh. Baik, ikhwafil rahmatullah, ana rasa kita cukupkan dulu ya. Untuk selanjutnya sebaiknya adalah sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya bisa usulan ana adalah materi ketiga, nanti soal jawabnya bisa digabung ya. Jadi ana lihat sudah mulai ini nih terlalu berat materinya ya. Atau mungkin karena makanan tadi ya, salah menggunakan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk ya. Jadi demikian ya, kita cukupkan dulu. Jazakumullah khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar. Ada ini kebetulan ada Agil yang membawakan air zam-zam untuk kita semua. Allah. Mudah-mudahan bisa menambah semangat nanti untuk ini ya. Masya Allah. Haji Jadi, Agil berarti ya? Ya, silakan tunggu di sini. Brother kita ke atas tuh ada apa? Banyak aja Ustaz, banyak ya. Mana main Masih ngerekam ya? Ustadz sambil menunggu saya boleh nanya? Oh, betul. Kalau